Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Putri Nintias dengan NPM 23150610116. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan terkait proses pemantauan jaringan menggunakan PRTG yang dimana merupakan tugas keamanan sistem informasi. Nah, di percobaan kali ini saya akan memantau tiga host yang berbeda menggunakan sensor ping yaitu ada google.com, cnn.com, dan kompas.com, yang dimana nantinya hasil pemantauan ini akan dijalankan selama kurang lebih 3 jam untuk mendapatkan data yang cukup. Dan kemudian akan dianalisis untuk melihat stabilitas dan waktu respon masing-masing dari situsnya. Nah, mari di sini kita akan memulai dari tahap instalasi instalasi terlebih dahulu, yang dimana untuk mendownload softwarenya itu kita membuka yaitu di sini pezler.com. Ketika sudah terbuka seperti ini, di sini kita klik yang free download. Nah, karena di sini saya sudah mendownload, jadi di sini saya akan langsung membukanya lewat IP default yang disediakan oleh PRTG-nya, yaitu 192, 128. Nah, di sini untuk login name-nya kita pakai par3 admin sesuai dengan IP default yang diberikan dan passwordnya juga. Kalau misalkan ingin mengubah passwordnya atau melupa password juga bisa klik di sini. Kalau ini saya mengikuti ini, jadi kita login. Nah, ini untuk halaman utama dari PRTG-nya itu sendiri. Jadi di sini ada eh, tampilan device, library, sensor, alarm, maps, report, logs, tiket, dan setup. Yang dimana kita langsung aja untuk menambahkan tiga host yang akan dipantau menggunakan sensor ping. Yang kita pilih untuk klik device, klik add device, kita klik OK. Nah, di sini untuk device-nya kita akan memberi nama Google. Dan di sini Google.com. Oke. Nah, di sini sudah tertera Google, kita add sensor, kita ketik, kita pilih, kita cari ping, tab. Nah, di sini yang kita pakai adalah ping versi 2. Kita add, kita langsung create. Kita tunggu sampai ininya, tanda tanya ini menjadi checklist. Kita tunggu beberapa menit. Nah, ketika sudah seperti ini, kita berarti statusnya sudah up. Kita lanjut untuk buat, kita kembali lagi, kita oh, add device lagi, klik OK. Untuk device-nya sekarang kita diberi nama CN, kita bikin yang CNN. CNN. Oke. Sudah tertera, kita lakukan hal yang sama dengan Google tadi.
Versi 2, menit. Kita tunggu lagi beberapa menit sampai ininya menjadi checklist. Oke, ini sudah checklist. Dengan statusnya sudah up. Kita lanjut untuk ke device selanjutnya, itu Kompas. Hmm, Kompas. Hmm, Nah, itu sebelum muncul add sensor. Oke, kita create dan kita tunggu lagi untuk beberapa menit. Nah, ini juga sudah checklist dan status sudah up. Dan kita kembali lagi ke local prop. Selanjutnya di sini saya akan melihat grafik untuk kita pantau selama 3 jam. Kita klik in, kita ke live data. Nah, ini untuk grafik dari Google sendiri sudah berjalan dari jam 9.45. Ini untuk grafik Google. Selanjutnya kita lihat untuk grafik CNN. Ini live data. Nah, ini untuk grafik dari CNN yang dimulai pada pukul 2 jam 9:47. Yang terakhir untuk device Kompas. Ini, nah, ini untuk grafik Kompas yang dimulai pada pukul 9.48. Kita akan menunggu sampai 3 jam. Nanti saya akan menganalisis setelah saya sudah menunggu selama 3 jam di software dashboard ini eh, standby untuk proses eh, pertampilan grafiknya dan memperlihatkan fluktuasi waktu respon dari masing-masing situs. Nah, setelah 3 jam nanti kita akan melihat hasil pengamatan dan penganalisis datanya. Baiklah, proses monitoring sudah selesai. Sekarang mari kita lihat hasilnya dan kita analisis. Pada percobaan ini dilakukan pemantauan terhadap 3 host yaitu google.com, cnn.com, dan kompas.com menggunakan PRTG selama kurang lebih 3 jam yang bertujuan untuk mengetahui kestabilan koneksi serta waktu respon dari masing-masing host. Jadi setiap host ini dipantau menggunakan ping dengan interval pengukuran setiap 60 detik. Jadi kita buka ke device terus ke local probe. Ini kita buka ping ke live data. Nah, bisa dilihat di sini hasil pemantauan terhadap google.com itu menunjukkan kinerja yang sangat stabil, yaitu nilai waktu respon rata-rata berada pada kisaran 18 sampai 86 milisecond dengan maksimum respon time mencapai 86 ms dan minimum 18 milisecond. Selama proses pemantauan, tidak ditemukan paket loss dan uptime mencapai 100%. Yang berarti koneksi berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Nah, grafik ini menunjukkan pola yang cenderung datar dengan sedikit lonjakan sesaat yang tidak signifikan. Hal ini menandakan koneksi menuju server Google sangat andal dan efisien. Faktor utama dari kestabilan ini berasal dari infrastruktur Google yang tersebar secara global serta
sistem distribusi konten yang kuat sehingga respon tetap cepat meskipun diakses dari lokasi yang berbeda. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu ke CNN. Ini, ah, Nah, untuk CNN.com itu sendiri terlihat performa jaringan yang relatif stabil namun memiliki sedikit fluktuasi dibandingkan Google. Nah, jadi nilai respon time-nya berkisar antara 19 sampai 82 milisecond dengan lonjakan maksimum mencapai 82 sama seperti Google, tidak ada paket loss yang terdeteksi dan uptime mencapai 100%. Beberapa lonjakan yang terlihat kemungkinan disebabkan oleh jarak geografis server CNN yang sebagian besar berada di luar negeri, khususnya itu Amerika Serikat. Jadi hal ini itu menyebabkan waktu tempuh paket data menjadi sedikit lebih lama. Meskipun demikian, nilai latensi masih bisa tergolong normal dan wajar untuk koneksi internasional, sehingga jaringan tetap dikategorikan yaitu stabil. Kita lanjut ke kompas.com. Ini untuk kompas.com yang dimana eh pada kompas.com ini sendiri menunjukkan fluktuasi waktu respon yang lebih tinggi dibandingkan dua host sebelumnya. Jadi nilai responnya itu bervariasi antara 19 sampai 118 milisecond dengan rata-rata sekitar 70 sampai 80. Terdapat beberapa lonjakan signifikan ini yang menandakan adanya delay sesaat atau beban jaringan yang meningkat pada waktu tertentu. Meskipun demikian, uptime tetap 100%, 100% dan paket loss sangat rendah, kurang dari 1%. Jadi sehingga koneksi masih tergolong baik. Fluktuasi ini memungkinkan terjadi akibat padatnya lalu lintas jaringan menuju server lokal. Beban server meningkat pada jam tertentu atau variasi jalur koneksi ISP lokal. Nah, jadi untuk kesimpulan itu sendiri, untuk Google itu menjadi host yang paling stabil dengan respon paling konsisten dan grafik yang paling halus. Dan untuk CNN itu juga stabil meskipun latensinya itu sedikit lebih tinggi karena jarak servernya yaitu lebih jauh. Untuk Kompas, itu menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dibandingkan Google dan CNN, tetapi tetap menjaga koneksi dalam kondisi yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.